Baik, di video kali ini saya akan membacakan PowerPoint dari bab 5 yaitu manajemen krisis. Nama saya Seril Suraboni, saya dari kelas A3 Pagi Manajemen dengan dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Bab 5, manajemen krisis. Sifat dan penyebab krisis. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti yang telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkat secara cepat dan dapat merusak kinerja properti perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu sehingga manajemen harus bertindak secara rasa urgensi. Pola dari pengembangan krisis tersebut yaitu krisis seringkali memiliki pola yang dapat dikonseptualisasikan dengan menggunakan kerangka siklus hidup. Diadaptasi untuk manajemen krisis, tahapannya adalah identifikasi, eskalasi, intervensi, dan penyelesaian. Tahap pertama dalam siklus hidup krisis adalah identifikasi. Krisis dapat diakibatkan dari satu peristiwa dari serangkaian perkembangan seiringnya waktu. Komponen dan program manajemen krisis yaitu manajemen krisis memiliki 5 komponen yaitu penghindaran, kesiapan dan analisis akar penyebab, respon dan resolusi. Yang pertama itu penghindaran, yaitu komponen terpenting dari program manajemen krisis yang adalah penghindaran, dan komponen terpenting berikutnya adalah kesiapsiagaan. Salah satu dari aspek strategi penghindaran adalah audit. Satu jenis audit terfokus pada risiko dan penyebabnya. Ini juga merupakan langkah awal dari pengembangan langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang dapat merusak kinerja perusahaan. Kesiapan. Bagian penting dari kesiapan adalah pengorganisasian perusahaan yang rentan terhadap krisis. Membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan secara substantif, dapat mengatasi akar penyebabnya krisis. Aspek lain dari organisasi adalah kebijakan yang membantu anggota tim secara orang lain untuk bertindak secara efektif dalam menanggapi perkembangan. Bagian penting dari kesiapan adalah pembelajaran organisasi. Kesiapsiagaan Wormwood dan badai Katrina. Wormwood mengoperasikan pusat operasi darurat di antara pusat kantor dan mulai melacak badai di Karibia ketika ditinggalkan statusnya menjadi depresi tropi sekitar 6 hari sebelum badai itu melanda pantai Teluk. Sebagai badai, Katrina awalnya mengirim presiden ke tokonya di Florida, di mana badai diperkirakan akan melanda perusahaan, mendirikan Wormwood Mini di bagian belakang truk di tenda dan bagian yang tersisa, mendistribusikan barang-barang gratis seperti makanan, air, pakar, dan kebutuhan pokok lainnya. Beberapa toko Wormwood digunakan sebagai tempat terteduh dari markas polisi Garda Nasional. Analisis akar penyebab. Langkah pertama dalam mengembangkan tanggapan yang efektif adalah menganalisis kasus. Langkah kedua adalah analisis akar penyebab yang bertujuan untuk mengidentifikasi kasus penyebab krisis. Tanggapan. Respon mencakup tindakan untuk menyelesaikan krisis, menangani akar penyebabnya, dan berkomunikasi dengan menjaga kepentingan publik dan pemerintah. Komunikasi efektif dan tidak efektif. Komunikasi dan perbaikan adalah dua komponen utama dari respon krisis. Karena krisis sering berkembang dengan cepat, informasi seringkali tidak lengkap dan spekulasi serta rumor bisa terbang. Perusahaan juga perlu berkomunikasi dengan karyawan yang mungkin peduli tentang peran pembeli kerja mereka dalam krisis. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan publik, dan berkomunikasi ini seringkali dilakukan untuk
Media dan blog. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.